Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Margarita Ambulu, NIM 2003030001, kelas A semester 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar ilmu politik. Dalam artian yang luas, ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. A. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu yang lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial dan yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu banyak bersandar pada sejarah filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya Alis sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan Cina yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India berkumpul antara lain dalam kesusastraan Dharmamastra dan Arathasastra yang berasal dari masa kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius kurang lebih 350 sebelum Masehi, Mencius kurang lebih 350 sebelum Masehi, dan mazhab legalistis antara lain Sangyang kurang lebih 350 sebelum Masehi. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertanagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut kesastraan yang mencakup bahasa politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena yang terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangkaian imperialisme. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasa mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasa mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah ilmu negara. Di Inggris, permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral fisiologi, dan bahasanya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikan École Libre des Sciences Politiques di Paris 1870 dan London School of Economics and Politics Kings 1895, ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat, dan sejarah sampai Perang Dunia II masih tetap terasa. Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yang yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasanya masalah politik. Akan tetapi, lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjutnya bersama waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. B. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ada kalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan pengetahuan itu? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu-ilmu ekstata dalam menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenaran. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka
ilmu politik serta ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmu seperti itu. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia itu sangat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Seperti sering terjadi dalam konflik intelektual, kedua belah pihak meningkat dan mempertajam alat analisis, tool of analysis, masing-masing untuk meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Sekalipun tidak ada pihak yang menang, akan tetapi hasil dari dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik itu sendiri, baik di bidang pembinaan teori building, maupun di bidang penelitian komparatif dari negara yang maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga dewasa ini perkembangan ilmu politik memberikan harapan untuk masa depan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan perilaku mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat di dalamnya. Pendekatan tradisional tetapi memainkan peran pokok, akan tetapi tidak lagi merupakan pendekatan tunggal yang dominan. Dalam hubungan ini perlu disebut timbulnya revolusi pasca behaviorisme. Gerakan ini timbul di Amerika pada pertengahan dekade 1990-an dan mencapai puncaknya pada akhir dekade 60-an karena pengaruh berlangsungnya Perang Vietnam 1994-1999. Kemajuan teknologi antara lain di bidang persenjataan dan masalah diskriminasi ras yang melahirkan gejolak-gejolak sosial secara luas. Gerakan protes ini terpengaruh oleh tulisan-tulisan cendekiawan seperti Herbert Marcuse, C. Ward Mills, Jean-Paul Sartre, dan banyak pendapat dukungan di kampus berbagai universitas. Reaksi dari kelompok ini berbeda dengan sikap kaum tradisional yang pertama lebih memandang ke masa depan, sedangkan kelompok kedua lebih memandang ke masa lampau. Reaksi pasca behaviorisme terutama ditujukan kepada usaha untuk mengubah peneliti dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni sesuai dengan pola ilmu ekstrata. C. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gema Ripah Loh Jinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakan sebagai endaimonia atau the good life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dan dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik. Bagaimana cara mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu, negara, atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau lokasi dan sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum, public policies yang menyangkut pengaturan dan allocation dari sumber daya alam perlu dimiliki kekuasaan, power, serta wewenang, authority. Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, meyakinkan, dan jika perlu bersifat paksaan, coercion, tanpa unsur paksaan. Kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan, statement of intent belaka. Akan tetapi kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai, baik material maupun yang mental. Yang dikejar biasanya langka sifatnya, di kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini, politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.